Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang materi matematika ekonomi mengenai keuntungan maksimum, utilitas maksimum, produksi maksimum, dan integral. Namun sebelum kita mulai ke videonya, izinkan saya memperkenalkan tim penyusun dari video kali ini. Yang pertama ada Ibu Suci Rohayati, Bapak Muhammad Miftah Farid, Nansya Rahma Salsabila, Ananda Dian, Nabila Auliasari, Nadia Aprilia Putri, dan Anindya Paramesti Widi Pangestuti. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu materi apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi yang pertama ada keuntungan maksimum dengan dua output, yang kedua adalah utilitas maksimum dengan batasan anggaran, yang ketiga adalah produksi maksimum dengan batasan anggaran, dan yang keempat adalah aturan integral. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai laba maksimum dengan dua output. Kita dapat mengetahui tingkat produksi yang memberikan laba maksimum atau yang menimbulkan kerugian minimum dengan menggunakan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total maupun biaya total sama-sama fungsi dari jumlah yang terjual, maka dari sini akan dibentuk fungsi baru yakni keuntungan. Langsung masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Di sini diketahui fungsi permintaan P sama dengan 240 dikurangi Q dan fungsi biaya produksi TC sama dengan Q pangkat 2 ditambah 40 Q ditambah 380. Ditanya besaran unit untuk menghasilkan laba maksimum dan besaran laba maksimumnya. Baik, penyelesaiannya untuk mencari laba yang diperoleh didapat dari selisih penerimaan total dengan biaya total dengan rumus Pi sama dengan TR dikurangi TC, di mana Pi sama dengan laba, TC adalah biaya total atau total cost, TR adalah penerimaan total atau total revenue. Baik, untuk langkah yang pertama karena belum diketahui TR-nya, jadi kita mencari dulu TR-nya dengan rumus P kali Q yang sudah diketahui P-nya adalah 240 dikurangi Q dan dikali Q, yang akan memperoleh hasil 240 Q dikurangi Q pangkat 2. Untuk TR aksennya sebesar 240 Q min 2 Q. Selanjutnya TC sudah diketahui sebesar Q pangkat 2 ditambah 40 Q ditambah 380, lalu TC aksennya sebesar 2 Q ditambah 40. Setelah mengetahui TR aksen dan TC aksen, kita akan mencari besaran unit untuk memperoleh laba maksimum dengan rumus TC aksen sama dengan TR aksen. TC aksen sudah diketahui besarannya 2Q ditambah 40 dan TR aksennya 240 dikurangi dengan 2Q. Lalu kita pindah ruaskan 2Q yang di sebelah kanan, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 2Q ditambah 2Q, lalu yang di sebelah kanan menjadi 240 dikurangi 40. Lalu mendapat hasil 4Q sama dengan 200. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Q-nya didapat sebesar 50 unit. 50 unit didapat dari 200 dibagi 4. Maka besaran unit agar memperoleh laba maksimum adalah 50 unit. Selanjutnya, untuk menjawab berapa besaran laba maksimum, kita mengalihkan fungsi TR dan TC dengan besaran unit yang telah didapat. Sudah diketahui TR sebesar 240 Q min Q pangkat 2, tinggal mengalihkan saja 240 dikalikan dengan 50 dikurangi 50 pangkat 2, yang memperoleh hasil 12.000 dikurangi 2.500, lalu hasil akhirnya 9.500. Lalu untuk fungsi TC diketahui besaran Q pangkat 2 ditambah 40 Q ditambah 380. Selanjutnya 50 pangkat 2 ditambah 40 kali 50 ditambah 380, hasilnya 2.500 ditambah 2.000 ditambah 380, hasilnya
sebesar 4.120. Untuk mengetahui laba maksimum didapat dari fungsi TR dikurangi dengan fungsi TC, yakni 9.500 dikurangi 4.120 yang hasilnya 5.380. Maka dari itu, besaran laba maksimum yang didapat ketika besaran kuantitas sebesar 50 unit adalah 5.380. Di sini ada materi yang kedua, yaitu utilitas maksimum dengan batasan anggaran, yang dimana satu produk utilitas ini dimaksimalkan ketika utilitas marginal ke unit berikutnya yang dikonsumsi adalah 0. Terus ketika kita memilih beberapa produk, syaratnya konsumen harus menyamakan utilitas marginal per poin yang kita belanjakan. Syarat untuk memaksimalkan utilitas, kita pakai MUA per PA sama dengan MUB per PB, di mana MU adalah utilitas marginal sedangkan P adalah harga. Untuk rumusnya kita pakai MUA per PA sama dengan MUB per PB, yang dimana MUA ini adalah utilitas marginal barang A, sedangkan PA adalah harga barang A. Untuk MUB sendiri yaitu utilitas marginal barang B, untuk PB sendiri yaitu harga barang B. Dan ini untuk latihan soalnya, dimana Andi ini memiliki uang saku sebanyak 200.000 per minggunya. Andi suka membeli dua jenis barang, yaitu buku, dimana buku ini kita kasih tanda dengan tanda X, sama makanan ringan yaitu Y. Dari sini fungsi utilitasnya Andi yaitu U sama dengan 2XY, dimana harga bukunya sebesar 20.000 dan untuk harga makanan ringannya yaitu sebesar 5.000. Di sini pertanyaannya ada dua, yaitu yang ke satu, berapa banyak buku dan makanan ringan yang harus dibeli Andi agar utilitasnya maksimum. Terus yang pertanyaan kedua yaitu besar utilitas maksimum yang didapat oleh Andi itu berapa? Di sini ada persamaan batasan anggaran, yang dimana anggaran Andi sama dengan harga buku dikali jumlah buku ditambah harga makanan ringan dikali jumlah makanan ringan. Di sini anggaran Andi yaitu 200.000 sama dengan harga bukunya 20.000 X, yang dimana X ini dari bukunya, jadi bukunya tadi kita kasih tanda X ditambah harga makanan ringan yaitu 5.000 Y, yang dimana harga makanan ringan tadi kita kasih tanda Y. Terus di sini ada persamaan fungsi utilitas yaitu U sama dengan 2XY, yang dimana 2XY ini dari utilitasnya Andi sendiri. Di sini ada nilai marginal utilitas yaitu MUX sama dengan turunan U dibagi turunan X sama dengan 2Y, yang dimana MUX sama dengan 2Y, yang artinya setiap penambahan satu buku akan meningkatkan utilitas Andi sebesar 2Y, dan semakin banyak makanan ringan Y yang dimiliki Andi, maka semakin besar peningkatan utilitasnya dan membeli satu buku tambahan. Yang kedua yaitu MUY sama dengan 2X, dan ini juga sebaliknya, yang dimana setiap penambahan satu bungkus makanan ringan akan meningkatkan utilitas Andi sebesar 2X, dan semakin banyak buku X yang dimiliki Andi, semakin besar juga peningkatan utilitasnya dari membeli satu bungkus makanan ringan tambahan. Selanjutnya ada gunakan syarat maksimisasi utilitas yaitu MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY, yang dimana MUX sama MUY ini dari marginal utilitas dari barang X, Y, dan untuk yang PX sama PY ini dari harga barang X, Y. Di sini ada 2Y, yang dimana 2Y ini dari nilai marginal utilitas dibagi 20.000, yang dimana 20.000 ini dari harga buku sama
sama dengan 2X, yang dimana 2X ini dari nilai marginal utilitas dibagi 5.000, yang dimana 5.000 ini dari harga makanan ringan. Terus di sini 2Y ini dikali 20.000 sama dengan 5.000 dikali 2Y. Selanjutnya 40.000Y ini dari 20 dikalikan 2Y sama dengan 10.000X, yang dimana 10.000X ini dari 5.000 dikali 2X diteruskan dengan Y sama dengan 40.000 ini dari atas dibagikan dengan 10.000X, yang dimana 10.000 ini turun dari atas hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 4X, yang dimana 4X ini dari 40.000 dibagi 10.000X. Yang selanjutnya ada substitusikan persamaan Y ke persamaan batasan anggaran, yaitu 200.000, yang dimana 200.000 ini dari anggaran Andi sama dengan 20.000X, yang dimana 20.000X ini dari harga buku dan X-nya ini dari hasil maksimasi utilitas ditambah 5.000, yang dimana 5.000 ini dari harga makanan ringan yang dikalikan 4X, yang dimana 200.000 ini turun dari atas sama dengan 20.000 nya sama dengan 20.000, sama dengan 20.000 nya turun ditambah 20.000, jadi 20.000 ini dari 5.000 dikalikan 4X. Terus 200.000 ini turun sama dengan 40.000X. Terus 200.000 ini turun lagi dibagi 40.000 sama dengan X. Terus 200.000 ini turun lagi dibagi 40.000 sama dengan X. Hasilnya 5 sama dengan X. Bisa juga dibalik jadi X sama dengan 5. Terus ada yang slide selanjutnya, yaitu ada hitung nilai Y, yang dimana Y sama dengan 4X ini dari hasil akhir maksimasi utilitas sama dengan 4, yang dimana 4 ini dari hasil akhir maksimisasi utilitas dikalikan 5, yang dimana 5 ini dari hasil akhir persamaan Y ke persamaan batasan anggaran. Yang terakhir ada hitung utilitas maksimum, yaitu U sama dengan 2XY, yang dimana U sama dengan 2XY ini dari persamaan fungsi utilitas sama dengan 2, yang dimana 2 ini dari disederhanakannya 2X dikali 5, yang dimana 5 ini dari hasil akhirnya persamaan Y ke persamaan batasan anggaran dikalikan 20, yang dimana 20 ini dari hasil akhirnya hitung nilai Y sama dengan 200.000. Jadi untuk memaksimalkan utilitasnya Andi harus membeli 5 buku dan 20 bungkus makanan ringan. Utilitas maksimum yang didapat atau dicapai Andi adalah 200 unit, dan di situ ada bentuk tabelnya. Saya Nadia Prilia Putri dengan NIM akhir 122. Materi berikutnya adalah produksi maksimum dengan batasan anggaran. Nah, produksi maksimum dengan batasan anggaran merupakan jumlah tertinggi barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa melebihi jumlah dana yang sudah ditetapkan perusahaan. Jadi, merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu output, baik itu barang atau jasa, dalam jumlah terbesar yang mungkin dicapai dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya atau anggaran yang dimiliki. Nah, fungsi produksi ini menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan tingkat output yang dihasilkan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, di mana Q itu adalah output, F adalah fungsi yang menghubungkan input dan output, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja. Kita akan lanjut ke latihan soalnya. Sebuah perusahaan menggunakan dua faktor produksi, yaitu modal yang dilambangkan dengan K dan tenaga kerja yang dilambangkan dengan L untuk menghasilkan produk.
fungsi produksinya adalah 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6. Perusahaan memiliki anggaran sebesar $15.000, harga per unit modal atau K adalah $200, sedangkan harga per unit tenaga kerja atau L adalah $100. Dengan anggaran yang ada, tentukan berapa unit modal K dan tenaga kerja L yang harus digunakan perusahaan untuk mencapai produksi maksimum. Nah, dalam soal tersebut diketahui bahwa fungsi produksi atau Q adalah 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6. Harga per unit modal atau yang dilambangkan dengan K sama dengan 200. Harga per unit tenaga kerja atau yang dilambangkan dengan L sama dengan 100. Dan anggaran total sama dengan 15.000. Langkah pertama adalah menentukan fungsi kendala anggaran. Dengan rumus anggaran total sama dengan harga per unit modal atau K ditambah harga per unit tenaga kerja atau L. Nah, sesuai yang diketahui dalam soal bahwa anggaran total sama dengan 15.000, K sama dengan 200, dan L sama dengan 100. Maka kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 15.000 sama dengan 200K ditambah 100L. Lalu kita jadikan sama dengan 0, maka menjadi 15.000 dikurangi 200K dikurangi 100L sama dengan 0. Langkah kedua adalah menentukan fungsi Lagrange, yang merupakan suatu fungsi dalam matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan kendala. Rumusnya yaitu fungsi produksi ditambah lambda dikali fungsi kendala, di mana diketahui bahwa fungsi produksinya adalah 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6. Dan fungsi kendala sudah kita ketahui di atas, sudah kita cari tadi, maka dapat dinyatakan 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6 ditambah lambda dalam kurung 15.000 dikurangi 200K dikurangi 100L. Lalu kita kalikan lambda dengan angka dalam tanda kurung sehingga menjadi 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6 ditambah 15.000 lambda dikurangi 200K lambda dikurangi 100L lambda. Selanjutnya, yang ketiga adalah mencari turunan parsial dari fungsi Lagrange. Pertama-tama kita mencari turunan terhadap koefisien K, yaitu 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6 dikurangi dengan 200K lambda. Rumus turunan yaitu N dikali M pangkat N-1. Nah, karena yang dicari adalah turunan dari koefisien K, maka yang diturunkan hanya angka yang memiliki koefisien K saja. Jadi N-nya adalah pangkat dari 300K, yaitu 0,4, lalu dikalikan dengan 300K pangkat N-1, yaitu 0,4 dikurangi 1. Sedangkan L pangkat 0,6-nya tetap, kemudian dikurangi turunan dari 200K lambda, yaitu 200 lambda. Jika dihitung, berarti 0,4 dikali 300K, yaitu 120K, kemudian pangkatnya yaitu 0,4 dikurangi 1, hasilnya min 0,6. L pangkat 0,6-nya tetap sama dengan 200 lambda. Nah, untuk pangkat dari koefisien K-nya itu harus diubah menjadi positif dengan cara diturunkan menjadi penyebut. Jadi 120 diikuti dengan koefisien L pangkat 0,6. 200-nya pindah ruas diikuti dengan koefisien K pangkat 0,6 yang diturunkan, jadi per 200K pangkat 0,6 sama dengan lambda. Setelah mencari turunan terhadap koefisien K, selanjutnya kita mencari turunan terhadap koefisien L. Sama seperti tadi, jika mencari turunan terhadap koefisien L, maka yang diturunkan hanya yang memiliki koefisien L saja. Perhitungannya sama dengan 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6 dikurangi 100L lambda. Ingat, rumus turunan yaitu N dikali M pangkat N-1. Jadi yang diturunkan adalah pangkat dari koefisien L-nya yaitu 0,6. 0,6 dikali dengan 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6 min 1 dikurangi turunan dari 100L lambda yaitu 100 lambda. Hasilnya 180K pangkat 0,4 L pangkat
min 0,4 sama dengan 100 lambda. Lalu untuk mengubah tanda negatif yang ada pada pangkatnya, maka koefisiennya itu harus diturunkan menjadi penyebut, kemudian 100-nya juga pindah ruas sehingga dapat ditulis menjadi 180K pangkat 0,4 per 100 L pangkat 0,4 sama dengan lambda. Yang keempat adalah menyelesaikan sistem persamaan dengan menghubungkan turunan terhadap K dan L. Caranya adalah hasil dari perhitungan turunan terhadap koefisien K, yaitu 120L pangkat 0,6 per 200K pangkat 0,6 sama dengan hasil perhitungan dari turunan terhadap koefisien L tadi, yaitu 180K pangkat 0,4 per 100L pangkat 0,4. Maka jika dikelompokkan dengan koefisiennya menjadi 120L pangkat 0,6 dikali dengan 100L pangkat 0,4 sama dengan 180K pangkat 0,4 dikali 200K pangkat 0,6. Hasilnya 12.000L pangkat 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 36.000K pangkat 0,4 ditambah 0,6, maka 12.000L sama dengan 36.000K, L sama dengan 36.000K per 12.000, L sama dengan 3K. Kemudian nilai L-nya ini disubstitusikan ke fungsi kendala yang sudah diketahui di awal tadi, yaitu 15.000 sama dengan 200K ditambah 100L. Kalau dimasukkan menjadi 15.000 sama dengan 200K ditambah 100 dikali L yang sudah diketahui, yaitu 3K. Maka 15.000 sama dengan 200K ditambah 300K. 15.000 sama dengan 500K, hasil penjumlahan dari 200 dengan 300, lalu K sama dengan 15.000 dibagi dengan 500, dan akhirnya diketahui K sama dengan 30. Karena K-nya yang sudah diketahui, maka sekarang saatnya mensubstitusi nilai K ke nilai L, yaitu 3K. L sama dengan 3 dikali K, yaitu 30, maka L-nya sama dengan 90. Yang terakhir adalah menghitung produksi maksimum. Fungsi Q di awal tadi yaitu 300K pangkat 0,4 L pangkat 0,6, tinggal dimasukkan nilai dari koefisien K dan L yang sudah dicari, sama dengan 300 kali K, K-nya 30 pangkat 0,4 dikalikan L nya 90 pangkat 0,6 sama dengan 300 dikali 3,89 dikalikan lagi dengan 14,87 sama dengan 17.353,29 dibulatkan menjadi 17.353. Yang terakhir adalah aturan integral. Integral merupakan suatu bentuk operasi inverse atau balikan dari diferensial. Integral bertujuan untuk mengetahui limit dari suatu luas area tertentu. Kurva di samping menggambarkan konsep integral, yakni perhitungan luas dari area kurva Y sama dengan F dalam kurung X yang terletak di atas sumbu X di antara nilai A dan B. Integral dibedakan menjadi integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu merupakan sebuah fungsi dari hasil turunan yang hasil integralnya belum diketahui, di mana ketentuan integral tak tentu adalah sebagai berikut. Integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N ditambah 1. X pangkat N ditambah 1 ditambah K. Sedangkan untuk integral tertentu merupakan integral yang dapat dicari limit dari suatu luasan daerah tertentu. Ketentuan integral tertentu adalah sebagai berikut. Integral A batasan B, F dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung X batasan A sampai B sama dengan F dikali B dikurangi F dikali A. Contoh soal: A. Integral 3x kuadrat dx, B. Integral batasan 1 sampai 2 3 kuadrat dx. Penyelesaian: A. Integral 3x kuadrat dx sama dengan 1 per 2 ditambah 1, 3x pangkat 2 ditambah 1 ditambah K, sama dengan x pangkat 3 ditambah K. B.
Integral 1 sampai 2 3x kuadrat dx sama dengan 1/2 ditambah 1 3x pangkat 2 ditambah 1. Batasan 1 sampai 2 sama dengan pangkat 3 batasan 1 sampai 2. Sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Baik, karena kita sudah menyelesaikan penjelasan dari materi terakhir, kami akan cukupkan video pembelajaran ini sampai di sini terlebih dahulu. Kesepian tanpa kekasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.